Beberapa faktor-faktor yang menyebabkan menolak keras kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kekuatan pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan mereka itu. Kaum kafir Quraisy itu tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Di masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka menganggap bahwa mereka mengakui kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang Quraisy menganggap bahwa dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka telah tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim. Di situ ada rasa gengsi orang-orang Quraisy itu. Kemudian hilangnya status sosial. Mereka takut hilang status sosialnya. Orang Quraisy ini saat itu hidup dalam penggolongan-penggolongan status sosial atau kasta. Ada kaum majikan dan ada kaum budak. Kemudian budak dimiliki seseorang adalah golongan yang berkasta rendah. Mereka bisa diperjualbelikan dan hak-haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali. Para pembesar Quraisy pada umumnya memiliki status sosial tinggi. Mereka jelas keberatan lah jika status sosial mereka disamakan dengan yang lain. Sementara Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling menghargai satu sama lain sebab derajat manusia adalah sama. Yang membedakan di sisi Allah ialah tingkat ketakwaannya saja. Oleh karena itu, kaum kafir Quraisy menentang ajaran Islam. Kemudian takut hilangnya perdagangan patung. Orang Quraisy, masyarakat menyembah berhala. Membuat berhala merupakan mata pencaharian masyarakat ketika itu. Mereka membuat berhala Lata, Uzza, Hubal, Manat. Kemudian Hubal dijual kepada orang-orang yang mengunjungi Ka'bah yang nantinya dijadikan sembahan. Sementara di Islam mengajarkan bahwa manusia hanya menyembah Allah semata dan tidak boleh menyembah selain Allah. Jika mereka mengikuti ajaran Islam, maka mereka khawatir kalau mata pencariannya sebagai pembuat patung tersebut akan hilang. Kemudian tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW mulai melancarkan kegiatan dakwahnya secara terang-terangan di tengah-tengah tempat kafir Quraisy berkumpul dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Bahkan beliau melakukan sholat di sisi Ka'bah. Pada saat itu melakukan sholat. Kemudian orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kaum Quraisy ini, kafir Quraisy ini menghambat dan menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW dengan berbagai cara-cara. Seperti penghinaan, ancaman, siksaan terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dihina sebagai orang gila, dihina sebagai tukang sihir, anak celaka, dan lain-lain dengan sebutan penghinaan. Suatu saat Rasul pernah dilempari kotoran domba. Rumah beliau juga dilempari sampah dan kotoran. Untuk mencelakakan beliau, kemana diletakkan. Nah, di situ terjadilah kekerasan. Dilempari kotoran domba, dilempari kotoran, sampah. Kemudian tujuan mencelakakan beliau, pernah diletakkan duri yang tajam di depan rumahnya. Juga tindakan-tindakan lain yang sangat menyakitkan. Kemudian siksaan, ancaman, penghinaan, penyiksaan ditimpakan kepada Bilal oleh majikannya. Ia dijemur di tengah panas matahari sambil dilempari batu. Tidak puas juga, mencambuknya, menimpakan batu yang besar di tubuh Bilal. Bilal kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar dengan cara dibelinya dari majikannya dengan harga yang sangat tinggi. Contoh lain penyiksaan keji yang dilakukan kafir Quraisy adalah siksaan yang ditimpakan kepada ayah dan ibu Ammar bin Yasir. Kemudian mereka dibunuh, bahkan ditusuk jantungnya oleh Abu Jahal. Nah, ini Abu Jahal menusuk, membunuh jantungnya. Sahabat lainnya yang mendapatkan perlakuan sama adalah Jamirah yang matanya dicungkil hingga buta. Ini sangat kekejian mereka, menyebabkan hibab terbelah tubuhnya karena ditarik oleh dua ekor unta yang berlawanan arahnya. Kemudian bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Orang kafir Quraisy ini mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah SAW dengan harta, dengan janji berapapun Nabi meminta maka akan diberikan. Mereka membujuknya untuk menjadikan Nabi sebagai raja dan iming-imingan wanita yang tercantik di seluruh Arab asalkan Rasulullah SAW menghentikan kegiatannya menyebarkan agama Islam. Namun semuanya ditolaklah oleh Rasulullah SAW. Membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sesembahan, di mana mereka menyembah, mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhan mereka, Lata, Uzza, dan beberapa hari kemudian mereka bersedia menyembah Allah. Namun usaha ini ditolak
dalam firman Allah surat Al-Kafirun ayat 1-3. Kemudian membujuk menghasut Abu Thalib. Tindakan langsung terhadap Nabi selalu menghadapi kegagalan, maka kafir Quraisy mulai beralih untuk mempengaruhi dan membujuk paman Nabi Abu Thalib agar memerintahkan Nabi berhenti dakwah. Mereka menghasut dan mengiming-imingi dengan memberikan ganti Rasulullah SAW dengan seorang pemuda yang gagah dan ganteng, dengan syarat Abu Thalib tidak menghalang-halangi mereka membunuh Nabi. Nah, usaha itu mereka ditolak mentah-mentah oleh Abu Thalib. Nah, tandanya adalah membujuk Abu Thalib dengan pernyataan bahwa Nabi telah membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran para pendahulu nenek moyang bangsa Arab. Nah, tapi ini juga gagal, bahkan Nabi mengatakan seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, kemudian rembulan dengan kiriku, Nabi tidak akan berhenti menyampaikan dakwah sehingga berhasil atau mati karenanya. Kemudian masyarakat menghasut masyarakat Mekah. Upaya lain yang dilakukan oleh kafir Quraisy merintangi dakwahnya Nabi, yaitu mempengaruhi orang Quraisy tidak mendengarkan dakwah atau bacaan Al-Quran karena disebutkan oleh mereka sebagai jampe-jampe yang membuat mereka terterenung. Mereka juga mengancam untuk tidak segan-segan membuat mereka sengsara atau bahkan dibunuh jika mengikuti ajaran Nabi. Kemudian pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim, Bani Muthalib. Nah, ini di sini Bani Muthalib dan Bani Hashim diboikot. Nah, upaya menyengsarakan kaum muslimin, orang kafir Quraisy ini melarang siapapun yang berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib melakukan transaksi atau menikahi atau dinikahi, jual beli, kemudian menengok yang sakit atau menolong mereka. Nah, pemboikotan ini ditulis lembaran pengumuman ditempelkan di pintu gerbang Ka'bah sehingga semua orang tahu dengan ancaman berat bagi mereka yang melanggarnya. Kemudian mempengaruhi pimpinan-pimpinan negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. Dilakukan misalnya ketika sahabat Nabi hijrah ke Habasyih, kafir Quraisy datang menghadap raja mereka yang bernama Nasrani, yang beragama Nasrani, dan menjelaskan tentang ajaran Islam dengan tidak benar. Namun ketika dikonfrontir dengan umat Islam yang dijuru bicara Ja'far, akhirnya mereka kalah dan Raja Habasyih memberikan jaminan keamanan kepada umat Islam untuk hidup tentram di negerinya. Kemudian kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah di Mekah, mengembangkan dakwahnya di Mekah dengan segala tantangan dan ancaman dari masyarakat Quraisy. Tantangan tersebut tidak menghalangi beliau untuk menghentikan dakwahnya. Kemudian perjuangan terus dilakukan sehingga pengikutnya terus bertambah. Nah, keberhasilan ini tidak lepas dari karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara lain, pertama sabar. Rasulullah SAW memiliki kesabaran yang mendalam dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan baik dari keluarga maupun masyarakat Mekah. Nah, sikap sabar ini menjadi modal utama Nabi Muhammad SAW untuk terus berdakwah dan tidak pernah putus asa. Kegigihan dan keuletan Nabi Muhammad SAW memiliki kegigihan yang keuletan dalam menyebarkan Islam baik kepada keluarga maupun masyarakat Mekah. Kegigihan dan keuletan menghadapi segala rintangan yang dihadapi. Kemudian berakidah yang benar dan kuat. Karakter ini menjadi modal utama dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau menyakiti akan janji Allah SWT. Beliau tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan melindungi dakwahnya. Akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Nabi Muhammad SAW sudah terkenal dengan Al-Amin. Sebelum diangkat beliau menjadi Nabi dan menjadi Rasul, orang-orang Quraisy sudah mengakui kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi Rasul, semua orang tidak bisa menolak kebenarannya dakwahnya. Tapi karena kesombongan dan keangkuhan menjadi masyarakat orang Quraisy menolak dakwahnya karena mereka sombong, orang Quraisy itu. Kemudian kesetaraan derajat. Nabi Muhammad SAW menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak, antara yang miskin dan yang kaya. Perbedaannya pada keimanannya. Inilah karakter-karakter yang semua itu membuat orang merasa nyaman dan diakui secara sama. Dakwah rahasia atau sirriyah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Maka Nabi Muhammad dari situlah maka Nabi Muhammad SAW mulai mengatur langkah strategi pengembangan dakwah Islam di kalangan masyarakat Mekah, masyarakat Quraisy Mekah. Langkah awal yang beliau ambil adalah melakukan dakwah secara sirriyah, rahasia atau sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga, kemudian sahabat-sahabat yang bisa dipercayainya. Langkah sembunyi-sembunyi ini dipilih karena mengantisipasi reaksi orang Quraisy yang kaget belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka.
dan pertimbangan mengikuti Nabi yang masih sedikit. Sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat Nabi Quraisy masih kuat dan status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah sirri dengan pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Pendekatan personal ini Nabi Muhammad SAW telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Artinya Nabi dalam berdakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah Syria selama 3 tahun. Pertama, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga beserta sahabat-sahabatnya. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai As-Sabiqul Awwalun, orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Nah, ini yang disebut As-Sabiqul Awwalun, orang yang paling dahulu masuk Islam. Pertama, Khadijah binti Khalid, Ummul Mukminin, istri Nabi SAW. Kedua, Zaid bin Harithah bin Syarahil, Zaid bin Haris. Kemudian Ali bin Abi Thalib sepupu beliau. Dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling dekat beliau. Nah, setelah memeluk Islam, Sayyidina Abu Bakar ini bersemangat dalam berdakwahnya, mengajak orang-orang supaya masuk Islam. Karakter Abu Bakar ini terkenal sebagai sosok laki-laki yang lembut, disenangi, dan berbudi baik. Para tokoh kaumnya selalu menjunjungnya dan sudah tidak asing dengan kepribadiannya karena kecerdasan, kesuksesan dalam berbisnis, dan pergaulannya yang luas. Melalui dakwah beliau, beberapa sahabat masuk Islam yaitu Utsman bin Affan al-Umawi, Jubair bin Awam al-Asadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas az-Zuhriyan, dan Tolhah bin Ubadillah at-Tami. Kemudian juga Bilal bin Rabah al-Habashi, Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah yang berasal dari suku Bani al-Harith bin Fihr. Ada juga Abu Salamah bin Abdul Asad al-Arqam bin Abi Arqam, keduanya berasal dari suku Makhzum. Utsman bin Maz'un dan kemudian Maz'un al-Muttalib bin Abdul Manaf. Ada juga Sa'id bin Zaid al-Adawi dan istrinya Fatimah binti Khattab al-Adawi. Saudara perempuan dari Umar bin Khattab, Khobab bin al-Arth, Abdullah bin Mas'ud al-Hazali, serta banyak lagi mereka. Selain itu, mereka itulah yang disebut dinamakan As-Sabiqul Awwalun. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menyembunyikan keimanannya untuk menghindari dari siksaan ancaman kafir Quraisy. Selain diuji oleh faktor eksternal keimanan mereka, juga diuji faktor internal, yaitu ajaran-ajaran yang diterima Nabi bertentangan dengan kondisi yang ada dan di luar kemampuan manusia. Seperti peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dan diteruskan ke Sidratul Muntaha dalam satu hari. Peristiwa yang tidak mungkin dilakukan pada waktu itu. Di malam, kondisi fasilitas transportasi masih menggunakan unta atau kuda, belum tersedianya alat transportasi modern seperti pesawat yang terbang. Dan Abu Bakar merupakan sahabat yang pertama yang mempercayai peristiwa tersebut, sehingga Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Beliau mempercayai apapun yang diucapkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah menegakkan sholat 5 waktu. Kemudian di situ menurut Ibnu Hajar bahwa perintah sholat termasuk wahyu pertama, yang Ibnu Hajar berkata, "Kana sallallahu alaihi wasallam qabla al-Isra'i yusalli qat'an kadzalika ashabahu, walakinna ikhtulifa hal fardun syai' qabla salawatil khamsah min salawatil amla. Faqila innal fardhu kana salatun qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Sebelum terjadinya Isra, beliau SAW secara qat'i pernah melakukan salat. Demikian pula dengan para sahabat, akan tetapi yang diperselisihkan apakah ada salat lain yang telah diwajibkan sebelum diwajibkannya salat 5 waktu ataukah tidak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa setelah diwajibkan itu adalah salat sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Walaupun dakwah dilakukan secara sembunyi atau personal, beritanya sudah kedengaran oleh kaum Quraisy, tapi mereka belum mempermasalahkan karena Nabi belum menentang agama dan Tuhan mereka, sehingga Nabi Muhammad dapat membangun jamaah mukmin.
berlandaskan ukhuwah persaudaraan dan ta'awun solidaritas. Kemudian turunlah wahyu yang menceritakan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan menentang kebatilan kaum Quraisy dan menyerang berhala-berhala mereka. Dakwah terang-terangan atau jahar. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad SAW mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Muthalib bin Abi Manaf. Nabi menyuruh kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah SAW. Hanya Abu Thalib lah yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam, tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Tetapi ada juga riwayat Abu Thalib ini sudah masuk Islam. Itu ada perbedaan. Setelah Nabi merayakan yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, beliau berdiri di atas sofa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari kiamat. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab angkat bicara, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turunlah surat Al-Lahab. Nah, disitulah dakwah Nabi terdengar seluruh Mekah. Kemudian turun ayat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Fasda bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik, orang-orang yang musyrik. Al-Hijr ayat 94. Kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi karena kepercayaan Nabi mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentangnya. Mereka mengakui sosok Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang jujur. Mereka bersuara menghentikan dakwahnya dengan cara mendekati pamannya Abu Thalib. Mereka mengharap Abu Thalib bisa merayu Nabi SAW untuk menghentikan dakwahnya. Tapi Abu Thalib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa sehingga Nabi bisa melanjutkan dakwah, menegakkan agama Allah, dan menyeru kepadanya. Semenjak pelajaran itu, kafir Quraisy berusaha menghentikan Nabi dengan berbagai cara antara lain menjelek-jelekan ajaran Islam, membangkitkan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau, melawan Al-Quran dengan dongeng orang-orang dahulu, dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran dan penyiksaan terhadap para pengikut Nabi. Kemudian orang kafir Quraisy ini berusaha menawarkan untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah. Islam dan jahiliyah dipertemukan. Mereka akan ikut ajaran Nabi tanpa meninggalkan ajaran mereka. Di lain pihak, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mengikuti tata cara ibadah mereka tanpa meninggalkan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW dengan tegas menolak itu ajarannya itu. Ajarannya itu mereka itu supaya ikut ajaran Nabi dan Nabi ikut ajaran mereka. Nah, tapi di situ Nabi Muhammad SAW tegas menolak penawaran mereka. Peristiwa ini dia berikan dalam surat Al-Kafirun, yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, dan kami tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi mereka tidak menyembah Tuhan kita, Tuhan Rasul. Kemudian di situ juga teruskan, kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Dari situ itu ayat itu bahwa penolakan Nabi terhadap tawaran orang-orang kafir Quraisy. Kemudian bertegas larangan adanya percampuran ajaran Islam dengan ajaran lain. Penolakan akan tawaran lunak oleh Nabi Muhammad SAW membuat kafir Quraisy semakin marah. Mereka melakukan pemboikotan embargo terhadap para pengikut Nabi Muhammad SAW dan kaumnya mereka dan pengawalnya Nabi Muhammad. Mereka memiliki sembaran kesepakatan pemutusan hubungan total dengan Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Pengumuman ini digantung di salah satu sudut Ka'bah. Adapun isi pengumumannya, barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad, berbelas kasihan kepada salah seorang pengikutnya yang masuk Islam, atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya. Tidak boleh menikah dengan atau menikahkan diri mereka, sehingga tidak boleh berjual beli dengan mereka.
Nabi Muhammad SAW bersama Bani Hashim dan Bani Muthalib hidup terisolir dan tinggal di lembah Bani Hashim. Orang-orang kafir Quraisy semakin memperketat isolasinya kepada Nabi dan persahabatnya sehingga mereka tidak memiliki bekal makanan. Kesulitan mereka sampai pada kondisi hanya makan dedaunan. Nah, di sini umat Islam tetap sabar dan tegar dari tekanan yang mencelakakan ini dengan terus mengharap pertolongan kepada Allah SWT. Di tengah penderitaan inilah Allah SWT memberikan pertolongan dengan berbagai cara seperti Hisham bin Amr, seorang kafir membawa untanya menuju makanan di malam hari ke Bani Hashim dan Bani Muthalib. Begitu sampai di dekat lembah, ia lepaskan kendali untanya. Ada juga orang kafir bergabung di lembah Bani Hashim dengan memotivasi kesukuan dan kekerabatan. Embargo atau pemboikotan berlangsung selama 3 tahun. Pada tahun ketiga, Hisham bin Amr mengajak Juhair bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah untuk membatalkan pemboikotan tersebut. Mereka berdua mengajak 3 orang lagi, yaitu Mut'im bin Adi, Abul Buhturi bin Hisham, dan Jam'ah bin Al-Aswad bin Abdul Muthalib. Berlima bertemu di malam hari sebuah bukit di Mekah yang bersepakat untuk membatalkan pengumuman pemboikotan. Dan ketika datang pagi hari, mereka pergi ke tempat pertemuannya. Mereka menyatakan penolakan terhadap pemboikotan atau embargo yang dilakukan orang-orang Quraisy. Mereka ini merobek pengumuman yang bergantung di sudut Ka'bah. Abu Jahal berusaha menghalangi mereka berlima. Dan Abu Talib saat itu berada di salah satu sudut masjid menyaksikan pertarungan yang terjadi di antara mereka. Kemudian Mut'im bin Adi berdiri ke tempat ditempelkannya pengumuman itu untuk merobeknya, dan ternyata pengumuman itu sudah dimakan tanah kecuali kalimat Bismillah, Bismika Allahumma, kecuali kalimat itu yang menjadikan kebiasaan orang Arab menulis surat. Itu tuh. Pengumuman itu sudah dimakan tanah kecuali kalimat Bismika Allahumma yang menjadikan kebiasaan orang Arab menulis surat. Setelah itu berakhir pemboikotan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Nah, kafir Quraisy ini tetap menekan dan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW hingga Nabi memerintahkan pengikutnya untuk hijrah dan keluar dari Mekah. Hijrah ke Habasyi. Penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut turunlah surat Az-Zumar ayat 9 dan ayat Az-Zumar surat 39 dan ayatnya ayat 10 yang berisi perintah hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum billadzi ahsanu fi hadhihi dunya hasanatu wa ardullahi wasi'at innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nabi Muhammad SAW menceritakan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyi karena Raja Habasyi As-Simah An-Najsi adalah seorang raja yang adil. Maka bulan Raja tahun kelima kenabian hijrah, kelompok pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah SAW. Dan hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali. Ruqayyah kembali bersama suaminya Utsman bin Affan bergabung dengan kelompok hijrah kedua. Kafir Quraisy khawatir akibat terjadinya hijrah ke Habasyah. Akibat dari hijrah ke Habasyah, mereka takut Islam menyebar ke luar Mekah dan nantinya mereka akan mendapat bantuan dan pertolongan dari luar Mekah. Nah, di situ kafir Quraisy mengirim 2 orang utusan yang jelas, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Wa'il As-Sahmi. Mereka mengumpulkan hadiah-hadiah yang akan dibawa keduanya untuk Najasyi. Mereka ingin merusak hubungan baik antara Najasyi dengan orang-orang yang hijrah. Kemudian 2 utusan kaum Quraisy itu pergi ke Habasyah. Mereka menyerahkan hadiahnya kepada Raja Habasyah. Mereka meminta Raja agar mengembalikan kepada mereka orang-orang yang meninggalkan agama mereka. Kemudian Raja Habasyah menolaknya dan sikapnya bahwa semua yang ada di tempatnya akan berada dalam perlindungan dengan aman.
Kedua utusan kembali ke Mekah dengan tangan hampa dan memberitahu sikap Raja Habasyah. Hijrah ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Thalib, pamannya yang selalu melindungi dan membela dari ancaman kafir Quraisy. Tahun tersebut disebutlah tahun kesedihan Amul Huzni. Setelah meninggal keduanya itu, orang kafir Quraisy makin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Melihat kondisi seperti itu, Nabi bersama Zaid berencana pergi ke Taif, wilayah yang bergerak sekitar 80 km dari tanah suci Mekah. Beberapa alasan Nabi memilih Taif antara lain merupakan kota kedua setelah Mekah. Taif ini ada Bani Thaqif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi. Kemudian jarak Taif tidak jauh dari Mekah sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan Mekah. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalail dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Mereka adalah para pembesar dan penguasa di Taif yang berasal dari keturunan Thaqif. Nabi Muhammad SAW berharap dakwahnya diterima oleh masyarakat Taif. Akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak membantu Nabi karena mereka menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah. Selain itu, mereka telah terhasut oleh para pengaruh Abu Jahal dan para pembesar kafir Quraisy yang memberikan bahwa apa yang diajarkan Muhammad adalah kebohongan-kebohongan besar dan akan menyesatkan bangsa Arab. Kemudian mereka itu malah mengusir Nabi Muhammad SAW dengan dilempari batu oleh pemuda Taif. Nabi Muhammad mengalami luka parah akibat lemparan batu dengan pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka. Nabi Muhammad SAW meninggalkan Taif menghindari kejaran penduduk Taif. Beliau beristirahat di sisi kebun anggur milik dua bersaudara Utbah dan Saibah, anak Utbah. Nabi Muhammad SAW menengadahkan muka ke langit mengadukan nasib yang dideritanya kepada Allah SWT, berkata, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takallumini ila ba'idin yatahajjumuni am ila uduwin malaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakinna afiyataka hiya awsali a'udzu binuri wajhika alladziina asyaraqat law adulmat wa sallallahu alaihi amru dunya wal akhirah min an yunazzila bi ghadabika aw yahilla alayya sakhatuka laka al-utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bika. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangku kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah dan Engkaulah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Dan jika Engkau tidak mau murka, maka semua itu tak kau hiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada sinar cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akhirat dari murkamu yang hendak Engkau turunkan dan mempersalahkan diriku. Engkau berkenan, sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenanmu. Lalu Rasulullah SAW itu mengutus seorang laki dari Khuza'ah untuk menemui Mut'am bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah SAW ingin masuk Mekah dengan perlindungan dirinya. Itu keinginan Rasulullah SAW diterima oleh Mut'am sehingga akhirnya Rasulullah SAW kembali memasuki Mekah. Perjanjian Aqabah tahun ke-12 kenabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi. Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan bayat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Maka bayat ini disebut dengan bayat Aqabah pertama.
Adapun isi baiat adalah sebagai berikut. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Mereka menyatakan tidak akan membunuh. Mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan.